Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat podcast Suara Renjani. Kembali kita jumpa pada kesempatan ini, dan pada malam hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan yang sedang viral ini, yang menjadi perbincangan hangat di hampir semua daerah, di mana pemerintah pusat secara umum akan melakukan efisiensi anggaran atau memangkas DAU ke semua pemerintah daerah. Nah, tentunya di Lombok Timur juga sebagai salah satu bagian daripada bagian pemerintah pusat Republik Indonesia juga terkena dengan pemangkasan. Nah, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi dan membahas seperti apa kiat-kiatnya dan seperti bagaimana nantinya pemerintahan smart Haji Hairul Warisin dan Haji Edwin Hadiwijaya ini untuk mensinkronkan mencapai target seperti yang dijanjikan pada masa kampanye dulu. Nah, bersama kami di studio podcast Suara Renjani ada pengamat politik kita yang tidak asing lagi dengan beliau lah, Pak Dr. Muhammad Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, suasananya insya Allah tetap sehat ya, Pak. Alhamdulillah. Baik, kita ini mungkin sedikit dengan kondisi daerah kita secara umum ini, bahwa Lombok Timur juga terkena kemungkinan terkena dampak dengan efisiensi anggaran dari pusat. Akan dikenakan pemangkasan. Ini pun juga masih belum pasti berapa besarnya. Ada angka keluar 300 miliar. Ada juga angka yang beberapa media menyebut sekitar 400,2 miliar pengurangan dari DAU atau transfer pusat ke daerah. Tentunya ini menarik ini, Pak Saleh. Kita mengulik atau berdiskusi terkait dengan politik anggaran, di bagaimana nasib pemerintahan smart ini, program-program yang sudah dirancang dengan tiba-tiba di tengah jalan ini akan ada pemotongan atau pemangkasan anggaran. Pertama terkait dengan politik anggaran dulu, Pak Saleh. Proses alokasi sumber daya ini seperti apa nanti melihatnya dengan kondisinya? Apakah ini baik-baik saja atau tidak masalah? Atau ini masalah? Baik, saya kira terima kasih ya pada podcast Suara Renjani yang saya hormati dan saya cintai. Menarik soal politik anggaran yang terjadi di Indonesia ya. Siap. Apa dampak dari kebijakan pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan Purbaya yang me-warning kepada pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi. Ini dampaknya tentu pada daerah. Ini akan memberikan dampak Shock terapi. Bisa shock terapi, bisa juga challenge tantangan bagi daerah dalam rangka mereka melakukan perbaikan strategi untuk menggali potensi pendapatan daerah. Nah, kalau kita bicara soal anggaran, bahwa yang sebelumnya itu kan biasa ada rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ya, saya pikir selama ini kalau kita lihat di daerah ini, rencana pendapatan dan belanja daerah itu hampir 80% itu harapannya dari transfer pusat daerah, pusat ke daerah. Contoh misalnya kalau kita lihat di Lombok Timur ini kan PAD itu kisarannya sekitar 500 sampai 560 miliar itu target ya. Dan itu seringkali tidak tercapai.
kalau kita lihat misalnya anggaran 2025 kemarin 3,4 triliun ya. Ya. Logikanya bahwa itu berarti dia hanya menyumbang sekitar 400 miliar. Berarti logikanya itu 3 triliun kurang lebih tadi itu semua itu berasal datang dari pusat. Nah, logikanya adalah ketika kemudian sekarang ada pemangkasan sekitar 300 sampai 400 miliar, logikanya berarti harusnya ya tidak masalah sebenarnya dengan kondisi itu. Cuman ini akan dampaknya apa? Dampaknya seolah-olah ini yang saya khawatirkan secara politis, jangan sampai ada anggapan bahwa yang isu yang dibangun oleh daerah itu bahwa dengan adanya pemangkasan ini kemudian terjadi dampak kita tidak bisa membangun. Nah, ini saya agak khawatir dengan narasi yang coba dibangun itu. Saya membayangkan ketika dulu, mohon maaf ya, rezim Sukiman Rumaksi misalnya, itu dulu setiap pertemuan, setiap ada kegiatan apapun dengan bertemu dengan masyarakat, selalu alasannya itu COVID dan gempa. Jadi ketika tidak ada bangunan, lalu selalu diarahkan ke situ. Jadi habis anggaran di COVID dan gempa. Nah, yang saya curiga jangan sampai kemudian ini menjadi alasan beralibi oleh pemerintah daerah untuk mengatakan kita karena kita nggak ada pembangunan, karena kita dipotong anggaran. Nah, sebenarnya logikanya begini, kalau kita bicara soal konteks konsep desentralisasi perilaku kebijakan pemerintah pusat ini mestinya nggak boleh seperti ini memang. Kenapa? Karena yang namanya transfer daerah itu adalah hak daerah semua. Dan tidak boleh kemudian pemerintah pusat itu menahan. Ya. Karena namanya pembangunan itu ada di daerah, itu konsekuensi dari namanya otonomi daerah dengan desentralisasi itu. Jadi ketika ada upaya untuk melakukan itu mesti dipertanyakan ada apa ini kok dia melakukan itu, karena itu adalah hak daerah itu. Dalam konteks pelaksanaan otonomi, maka dalam konsepnya otonomi itu bukan hanya otonomi daerah gitu, tapi otomani juga harus diberikan. Harus semuanya. jadi jangan hanya kita kasih Anda otonomi daerah, tapi maninya Anda tahan. Ya gimana ini itu? Maka ini menjadi problem saya kira. Tapi lagi-lagi menurut saya ini adalah challenge ya bagi pemerintah daerah dalam rangka dia mengkreasikan dirinya. Dan mungkin menurut saya pemerintah pusat ini ingin bilang, hei pemerintah daerah, Anda harus kreatif, berefisiensi. Ya, jadi pekerjaan-pekerjaan atau program-program yang tidak produktif itu Anda abaikan atau jangan Anda lakukan. Berarti prioritasnya harus produktif ya, harus hal yang produktif. Sehingga yang sifatnya seremonial kemudian penyediaan yang tidak jelas itu Anda hentikan. Anda kurangi itu. Maka saya pikir itu yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah ini untuk kemudian ini bisa melakukan kreasi-kreasi berkaitan dengan efisiensi anggaran. Dan yang selanjutnya, kedua, saya melihat bahwa pemerintah pusat ini sebenarnya juga dia menunggu momen ya, memberikan challenge tadi, dan juga saya pikir triwulan 2, triwulan 3 mungkin itu akan bisa berubah itu, melihat bagaimana progres ekonomi di daerah ini dengan situasi itu, apakah melempem atau kemudian terjadi produktivitas yang tinggi gitu. Persaingan. Nah, seperti itu. Persaingan dalam konteks pemerintah daerah mencari upaya untuk menggali potensi itu. Kalau itu berjalan, mungkin stopnya mungkin masih. Itu bahkan bisa diapresiasi. Bisa diapresiasi oleh pemerintah pusat. Ini bagus. Challenge itu harus dijawab sekarang. Dijawab sekarang. Berarti kalau dia ini berarti bisa kita tambah ini. Silahkan, ini kita bisa tambah. Tidak boleh mengeluh. Tapi prinsipnya begini sebenarnya. Kembali ke soal tadi itu ya, soal anggaran tadi itu. Memang konsekuensi kita bernegara ini, karena kita ada Undang-Undang 33 2004 ya tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Jadi logikanya adalah pemerintah pusat ini kan mengumpulkan uang-uang dari daerah, kemudian dikembalikan lagi ke daerah supaya ada keseimbangan antar daerah ini, tidak terjadi kepincangan antara daerah yang kaya dengan daerah yang miskin. Maka dilakukan ini politik anggaran supaya ada keseimbangan. Di daerah yang kaya jangan terlalu kaya, yang miskin jangan terlalu miskin gitu. Sehingga ada diatur oleh daerah itu supaya perimbangan pembangunan antara di daerah-daerah yang ada di Indonesia ini. Oke, baik. Jadi seharusnya memang tidak perlu ditanggapi secara berlebihan kan? Iya, mesti ini challenge menurut saya ini. Ini karena bagus, tadi seperti yang gambaran yang diberikan oleh Pak Sahyati kan di Lombok Timur itu kurang lebih 3,4 triliun. Ya. Nah, kalaupun dikurang umpama ekornya 4 itu kan masih 3 masih bisa jalan seharusnya. Iya, logikanya. Jangan ini dijadikan alasan untuk dia membangun nanti. Nah, itu kan yang kita harapkan. Artinya ini kan belum diketok APBD Lombok Timur ini. Belum. Nah, harusnya yang kita harapkan jangan ini menjadi alasan untuk tidak melakukan pembangunan yang bersifat fisik nanti. Betul. Karena alasan seperti alibi tadi, kita dipangkas nih, bagaimana kita bisa membangun. Nah, itu kita harapkan ya. Ini sebagai challenge juga yang warning juga kita harapkan ini, supaya jangan punya alibi seperti itu. Nah, terkait dengan pemangkasan anggaran ini Pak Saleh, tentunya punya pengaruh enggak bagi kepentingan ini? Ya, saya kira begini. Jadi dalam konteks politik anggaran itu, setiap anggaran yang dikeluarkan oleh pemimpin yang sedang berkuasa itu selalu mereka memperhitungkan dampak kedepannya seperti apa. Lalu kemudian selalu memperhitungkan saya pernah berjanji apa. Karena perhitungan-perhitungan ini secara politik karena ada masa depan yang ingin dicapai. Dalam konteks politik itu kesinambungan. Ya. Bagaimanapun juga soal bagaimana memperoleh kekuasaan, kemudian bagaimana kekuasaan ini bisa bertahan gitu ya. Bagaimana menjaga janji ini. Iya, menjaga janji dan segala macam itu. Dia harus berhitung betul dengan uang yang sekian ini. Kemudian kami bisa merealisasikan janji itu seperti apa. Karena persoalannya begini, di daerah-daerah di Indonesia rata-rata daerah-daerah di Indonesia itu lebih banyak anggarannya itu lebih banyak untuk operasional. Biaya operasional daripada biaya pembangunan. Nah, bisa mestinya 60. Iya, bisa 60-40 gitu. Mestinya itu dibalik ya. Mestinya dibalik. 35 sampai 40 mestinya itu untuk operasional. Nah, selebihnya 60% itu untuk biaya pembangunan. Nah ini yang kalau ini bisa mengubah politik anggaran tadi itu saya pikir tidak ada masalah dengan anggaran yang 3 triliun tadi ya. Nah, artinya bahwa pembangunan kan lebih besar daripada operasional tadi. Caranya apa? Ya tentu dengan efisiensi tadi gitu ya. Seperti itu. Nah, artinya memang sangat berpengaruh juga ini dengan umumnya di Lombok Timur ini, Mas Alex, seperti yang kita sampaikan tadi bahwa pemotongan atau rencana pemangkasan sekitar 400 miliar itu. Berarti nanti dalam proses penganggaran ini kan juga punya kepentingan nih orang-orang ini. Iya, jelas ya. Jadi intinya kan yang paling berkepentingan tentu adalah bupati dan wakil bupati dalam rangka mengalokasikan anggaran tadi. Jadi tentu dia kan punya program-program prioritas ya. Maka biaya pembangunan tadi itu mesti diarahkan ke program-program prioritas tadi gitu ya. Yang disebut SMART itu ya, SMART itu. Nah, pertanyaannya mungkin adalah apakah itu bisa maksimal. Gitu ya? Apakah itu produktivitasnya tinggi gitu ya dengan dana yang ada. Nah, itu tentu itu akan menjadi persoalan tersendiri. Manakala itu tidak bisa dikelola dengan baik seperti itu. Berarti memang dia punya kepentingan sekarang ini ya untuk menjaga ritme dan kedepannya. Iya. Bahkan kalau kita perhatikan sekarang ini statement-statement yang disampaikan oleh bupati bahwa mengerahkan seluruh kemampuannya ya untuk bagaimana dinas-dinas badan dinas yang ada di Lombok Timur ini
bisa memburu melobi, ya, menjemput bola menjemput istilahnya bola ke ke pusat. pusat gitu ya. Jadi Ya, program-program. ya semoga saja ini bukan sebuah kepanikan gitu ya. Tapi mungkin ini memang salah satu strategi yang mereka lakukan. Ya, kita berharap juga karena di Lombok Timur ini kan ada mereka punya apa ya, staf ahli gitu ya, yang kemudian staf khusus yang berkaitan dengan itu. Ya, maka ini mungkin ini bisa dimaksimalkan, harus dimaksimalkan fungsinya gitu dalam rangka menjemput bola tadi. Tapi ini juga problem karena kita punya Indonesia ini kan wilayahnya sangat luas. Ya. Kita punya 38 provinsi, kita punya 514 kabupaten kota. Maka ini akan semua berebut gitu ya. Nah, dan kita tahu juga di pusat ini juga dia punya kepentingan politik di tingkat daerah untuk gitu menjaga kesinambungan juga, kekuasaan juga. Maka ini juga perhitungan semacam itu juga bisa berdampak. Cuman mungkin ya kalau kita lihat di Lombok Timur ini kan ada kelebihannya ya. Kelebihannya adalah ada relasi kuasa mereka itu satu frame satu frame gitu ya, satu frame itu Gerindra gitu gitu. Mungkin itu kalau dimaksimalkan ya, masuk NTB juga. Kalau itu dimaksimalkan mungkin saja itu bisa berdampak positif gitu ya, sehingga dia punya channel-channel kekuasaan itu bisa dimaksimalkan, lalu kemudian itu bisa berdampak untuk mensupport pembangunan di NTB atau di Lombok Timur. Jadi menselaraskan. Iya, menyelaraskan. Artinya bahwa kepentingan pusat itu secara kalkulasi politik gitu ya, itu ya sudah ada gitu ya, sudah ada matching, terkoreksi gitu ya. Harusnya tidak jadi soal sebenarnya. Iya, sebenarnya itu malah ya ini khusus ya bagi yang punya ini ya Lombok Timur terutama, saya pikir itu punya peluang untuk itu. Jadi tidak tidak menjadikan ini sebagai kambing hitam bahwa kita tidak akan bisa berbuat ini. Itu. Nah, tentunya kita berharap dengan adanya tanda kutip ini mungkin challenge atau bagaimana dari pusat ini, Pemda Lombok Timur seharusnya bisa menggali potensi PAD yang ada. Kira-kira ada enggak peluang itu untuk lebih meningkatkan PAD lagi? Saya kira begini ya, saya melihat contoh sederhana saja. Kita soal parkir saja. Parkir di Lombok Timur ini kan sangat banyak. Ya. Ngitungnya sederhana. Berapa banyak motor di Lombok Timur, berapa banyak mobil di Lombok Timur yang beroperasi setiap hari. Dan itu hitung saja, misalnya satu hari dia parkir satu kali saja. 2.000. Ya, 2.000 gitu ya. 1.000 motor, 2.000 motor, 4.000 mobil sampai 5.000 malah. Seperti itu. Itu kalau dia benar maksimal itu dari satu titik. Saya pikir itu sangat besar ya, sangat besar. Cuman persoalan kita di sini kan banyak kebocoran. Ya. Coba sudah perhatikan yang namanya pajak kendaraan retribusi itu kan retribusi itu wajib dipungut oleh negara. oleh daerah ya. Karena dia menyediakan fasilitas parkir. Kecuali memang parkir yang pribadi ya, atau pribadi yang private ya. Itu kan dia membayar pajak itu ya. Tapi mestinya Anda lihat, coba sudah lihat sekarang. Yang justru yang punya negara pun itu dipakai oleh private. Nah, jadi ini sebenarnya itu kecolongannya itu sangat besar. Bocornya sangat besar. Itu dari satu titik ya. Hanya parkir saja itu. Hanya parkir saja. Belum lagi kita bicara pasar. Ya. Nah, jadi di pasar itu kalau kita lihat itu kan setiap hari pasti orang banyak di situ. Pasti orang banyak. Dan masih banyak kendaraan. Nah, cuman memang kita masalahnya di Lombok Timur ini kan pasar-pasar ini mungkin manajemennya ya. Manajemennya itu memang perlu ditingkatkan gitu ya. Karena bagaimanapun juga selama ini kita tahu namanya pasar itu kan kumuh. Gitu ya. Coba kalau kita lihat ke pasar-pasar di Jawa itu dia bertingkat, bersih gitu ya. Orang senang berbelanja di situ. Maka kalau itu dilakukan, maka pendapatan saya pikir itu akan semakin banyak gitu ya. Memungkinkan. Ya memungkinkan itu untuk itu. Dulu pernah dilakukan pada pemerintah sebelumnya ADBD itu membangun pasar-pasar modern itu. Modern itu. Itu mestinya kalau itu konsisten itu dilakukan, kemudian didata betul siapa yang yang berjualan di sana. Nah, saya pikir potensi PAD-nya sangat besar.
Dan kita tahu bahwa Lombok Timur ini kan pasarnya sangat menjanjikan ya, terutama sekali dari segi penghasil pertanian. Karena Itu kan luar biasa. Iya. Ya, ini makanya saya katakan bahwa pemangkasan anggaran ini tidak hal yang besar kan. Iya. Ini biasa saja gitu sebenarnya kalau memang bisa menggali potensi itu. Iya. Oke, tentu kita berharap sekarang dalam konteks pemutusan atau penentuan APBD Lombok Timur 2026 ini adalah harusnya pemerintah daerah sudah mewanti-wanti dan dia mawas diri sudah apa yang harus dilakukan di 2026 ini. Nah, menurut Pak Saleh itu seperti apa untuk bisa tercapai apa yang diwujudkan, apa yang diharapkan di Smart ini? Ya, jadi lagi-lagi kita bicara soal PAD ya. Kalau hanya berharap dari dana transfer daerah tadi, pusat tadi, saya pikir itu tidak perlu kita punya nggak perlu kita punya bupati yang ini gitu ya, karena itu sudah otomatis itu ya, dapat langsung. Begitu anggaran baru dapat langsung. Jadi maka memang menurut saya sistem pengelolaan PAD ya itu yang perlu diperbaiki. Jadi potensi tadi bisa selama ini kan kita hanya fokus di PBB ya. Itu saja PBB. Kalau kita misalnya fokus misalnya di Lombok Timur ini kan misalnya pajak restoran dan hotel. Wah, kalau itu konsisten ya digali ya itu luar biasa, karena saya lihat juga banyak yang hanya hanya dikenakan pada objek-objek tertentu, tapi di tempat lain tidak dikenakan. Maka ini kan menjadi ada ada kesenjangan. Berarti belum serius. Enggak serius ya. Jadi pengawasannya enggak maksimal. Hotel misalnya. Ya, kemudian restoran, coba Anda bayangkan, restoran, rumah makan. Itu kan minimal 10% bukan minimal ya, 10%. Yang bayar pajak itu siapa? Yang makan. Yang makan. Ya, pelanggan. Nah, saya tanya ke teman-teman yang pengelola restoran, itu hanya diberlakukan sama kita saja, yang lain enggak. Ini kan berarti ada kecemburuan sosial. Ya kalau gitu daripada saya ini ngapain saya ini bayar gitu ya, karena sementara yang lain nggak diperlakukan. Nah, maka kalau itu secara konsisten dilakukan oleh teman-teman ini, bahwa setiap perusahaan, setiap orang yang punya izin usaha ya, itu benar-benar datanya terintegrasi di retribusi atau di pajak dan retribusi itu, saya pikir ya bisa itu ya. Asal serius. Agak serius, dan itu terintegrasi. Ya, datanya terintegrasi, kan namanya smart ya. Iya. Harusnya itu sudah dipikirkan semua. Itu harusnya cerdas semua, karena sana kan semua menggunakan IT kan. Jadi data-data pengusaha, data-data hotel, data-data UMKM itu kan terintegrasi semua. Saya pikir bisa menopang. Nah, pertanyaan sekarang ini adalah mampu tidak, punya tidak, gitu mau enggak gitu ya. Iya, maksimalkan potensi ini. Potensi tadi itu. Oke. Jadi harapan kita tidak hanya concern di PBB aja mungkin. Wah, iya, saya pikir jangan hanya karena itu paling enak gitu. Kalau itu mudah kan, mungkin cukup kerekan kardus dapat juga gitu. Iya, saya pikir jangan sampai hanya itu saja, sementara yang lain yang potensi besar lain itu tidak dikelola dengan baik. Belum dengan objek wisata. Iya, objek wisata, belum lagi objek wisata. Iya. Tapi kan objek wisata kita kan banyak tidak diurus, bagaimana mendapatkan penghasilan. Ya, lagi-lagi ini soal fasilitas, keseriusan dari pemerintah daerah ya. Pemerintah daerah. Dan saya pikir juga begini, pemerintah daerah ini juga harus punya visi industri ya. Visi perdagangan, visi ekonomi yang kuat. Ya, kita bisa bayangkan lah. Coba kenapa Pak Ali Bedi bisa membangun? Dengan anggarannya dulu kan nggak seperti ini, gitu ya. Iya. Kok yang lain nggak bisa? Ini kan persoalan ini kan kemampuan visi ekonominya kuat itu. Ya. Jadi itu persoalannya sebenarnya.
Ya, Jadi, dan harapan kita kemarin itu iron ini naik gitu sebenarnya. iya, karena sudah Dia- ada irisan. ada Ada irisan irisannya. tadi. Ah. Kemudian ada kebiasaan atau mungkin budaya-budaya tadi. Iya, karena itu dia juga diwariskan dia gitu juga ya. orang bisnismen kan. Ya, bisnismen gitu Harusnya kan. bisa ya mengatasi yang Iya, ini. kira-kira begitu Tidak sebenarnya. hanya harapannya. mengharapkan DAU dari pusat Nah, aja kalau gitu. DAU enggak Nggak perlu bupati cerdas itu. Enggak perlu smart itu ya. Oke. Baik, ini menarik sekali, sahabat podcast Waranjani. Nah, sekarang apakah ini bisa punya dampak besar nggak ke masyarakat dengan politik anggaran sekarang ini, terutama di Lombok Timur dulu, Pak, dengan Iya. pengurangan ini, Pak Saleh melihatnya? Jadi kalau melihat postur anggaran tadi mestinya ya nggak terlalu Nggak besar, berdampak ya. Karena perubahannya kan juga nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu misalnya 50% misalnya kan nggak ekstrim itu kan. Iya, kalau 1 triliun Iya. rumah. Ya. Jadi sekarang lagi-lagi kita ingin melihat bagaimana tadi Keseriusan. politik anggaran tadi Oke, itu, oke. mengelola politik anggarannya itu. Bisa enggak menggunakan Ya, sesuai bisa nggak dengan menggunakan dengan sesuai dengan program yang diprioritaskan itu. prioritaskan. Selama ini kan kita di beberapa ini kan soal infrastruktur ya, Oke, yang masih jalan menjadi gitu ya, di mana-mana yang terjadi ditanam kan. pohon. Ya, jadi itu kan bisa nggak itu Oke. tanpa harus menunggu. Tapi apa informasinya namanya? kemarin kan ada tahun jamak itu dipakai. Nah, Sekitar itu kan- 200 lebih miliar itu untuk bangun infrastruktur. Nah, semoga saja itu konsisten terus kan. Iya. Ya, 250 miliar itu yang mau Dipakai untuk- dipakai. Tapi hitung-hitungannya sederhana sebenarnya. 250 Ah. miliar itu Sampai di mana? sampai di mana logikanya kalau 200 miliar itu kalau dia satu kilo itu 1,5 M gitu ya. Berarti kan 200 hanya 180-an kilo. Iya. Ya. Sampai di mana gitu? Sampai di mana itu ya? Sampai di mana? Itu kan itu yang jalan kabupaten. Kabupaten. Ya, kabupaten. Ya mungkin itu bisa membantu aja membantu ya. gitu ya. Iya. Dan itu bukan hanya untuk jalan, saya dengar kan dia juga untuk bangun serbaguna itu ya, gedung Oke. serbaguna. Nah, artinya bahwa yang diharapkan oleh bupati seperti di pelantikan itu diharapkan OPD ini bisa mencari peluang di pusat untuk menggeret program-program itu, bisa membantu meng-up dari apa yang diprogramkan sama Smart ini. Itu melihatnya kira-kira bagaimana peluang ini Ya, tadi saya bilang dari jajaran pemerintah yang ada sekarang ya, ini? tadi kan ada kalau kita lihat dari perspektif politik praktis tadi. Nah, ini kan ada keterkaitan secara politik gitu ya, emosional ya, secara emosional kekuasaan. Oke, itu bisa masuk gitu ya. Dan kemudian yang kedua, tinggal ini komunikasi di pusat itu seperti apa? Ya, para OPD ini bisa enggak? ya itu problemnya. Oke. Ya mungkin saja. Itu kan channel-channel saja, channel-channel misalnya ada channel teman-teman STPDN itu kalau dalam konteks ini ya. Kemudian channel-channel teman-teman gerakan itu yang biasanya itu yang mereka melakukan itu ya. Bisa itu. Itu bisa masuk. Kemudian ini channelnya Gerindra itu ya. Jadi beberapa channel mungkin saja itu bisa dipakai untuk melakukan itu. Cuma lagi-lagi kualitas komunikasi yang dibangun ke sana itu apa? Jangan-jangan ke sana hanya minta uang, tapi program Anda itu apa? Tidak ada yang dibawa dari sini. Nggak ada yang dibawa, maka harus ada. Saya pikir harus ada program yang mau direalisasikan. Jangan hanya ke sana minta loh. Minta proposalnya apa? Proposalnya apa? Sementara begini, dalam konteks anggaran, bahwa pusat itu juga punya kepentingan tadi kita bilang ya, kepentingan bahwa menjaga kekuasaan dan ritme ke depan itu, maka dia juga dengan menggunakan anggaran DAK maupun dekonsentrasi itu adalah cara dia untuk mengatakan kepada publik bahwa kami ada loh. Ada. Ya. Kami ada loh di daerah itu, gitu ya. Maka ini juga sejauh mana kemampuan daerah untuk mengkomunikasikan itu ke publik. Jadi publik ini juga harus tahu bahwa ini bukan uang Lombok Timur loh.
ini uang pusat ini gitu ya. Oke. Karena dia juga punya kepentingan Kepentingan sebenarnya. situ. Dan itu dalam konteks politik praktis itu masuk. Kemudian Masuk. dalam konteks anggaran, Mm-mm. dia pusat juga mengatakan kepada Daerah. kepada rakyat, kepada Mm-mm. daerah bahwa kami hadir loh di Anda itu. Oke. Ya. Kami ini hadir, maka rakyat ya harus jangan hanya tahunya itu bupati Bupati. gitu ya. Tapi ini adalah 80% malah Iya, dari pusat. dari pusat gitu. Jadi kepentingan pusat itu akomodir. Iya, harus dikamodir. Nah, Seperti seharusnya itu. kan tadi kita bilang dampak kepada masyarakatnya, seharusnya tidak terlalu berdampak mungkin itu. Saya pikir enggak Enggak ya. terlalu menurut saya, karena kalau tadi itu memang benar Hanya 300-400 miliar. karena begini, tidak mungkin juga negara ini akan menyengsarakan membiarkan. menyengsarakan rakyatnya. Iya. Jadi kalau itu logika yang dibangun menyengsarakan rakyatnya, itu kita bisa tuntut negara itu kan. Oke. Tetapi prinsipnya adalah ini bukan tidak diberikan, tapi dikurangi. Karena ada dalam pos-pos yang iya. diprioritaskan. Ada pos-pos diprioritaskan. Oke. Dan kemudian ini memberikan tantangan kepada pemerintah daerah untuk jangan dia Iya. duduk diam saja itu ya. Menikmati hasil Iya. dapat dari pusat, sementara Itu. dia punya kreasi. Nah, itu sebenarnya. Kalau saya lihat itu bagus itu. Artinya untuk ini. Tapi lagi-lagi saya juga harus sampaikan bahwa pemerintah pusat juga tidak boleh semena-mena itu ya. Iya. Nggak boleh semena-mena karena itu hak daerah Oke. gitu ya. Mau tidak mau karena hak daerah maka harus dikembalikan ke daerah. Ya. Makanya saya bilang ini juga mungkin dalam upaya untuk memberikan shock terapi kepada daerah supaya daerah lebih kreatif, kira-kira Jangan begitu hanya sebenarnya. duduk manis. Iya. Jadi, seperti kan dampak kepada masyarakat ini kan nanti yang kita khawatirkan ini, bahwa mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi dijadikan alibi nanti oleh pemerintahan ini bahwa kita tidak bisa membangun karena kita dipangkas. Karena kan beberapa janji di Smart ini kan salah satunya adalah meningkatkan TKD juga. Nah, dengan kondisi sekarang ini apa yang harus diprioritaskan, terutama mungkin infrastruktur. Bagaimana keterbukaan anggaran ini nanti dalam konteks yang sekarang ini? Tentunya masyarakat harus tahu dong. Betul. Apa yang harus dilakukan. Jadi begini, kalau bicara anggaran itu kan kalau di informasi publik itu masuk kategori informasi berkala. Artinya informasi berkala dan dia tidak dikecualikan. Oke. Artinya kapan saja dibutuhkan harus dibuka. Jadi dan itu digunakan untuk apa juga harus dibuka. Dan menariknya begini sebenarnya. Dalam konteks demokrasi kita di Indonesia hari ini yang sifatnya itu adalah langsung. Bahwa kalau konteks pertanggungjawaban itu mestinya dia bertanggung jawab kepada pemilik kedaulatan. Siapa itu rakyat. Maka kalau kita perhatikan di dewan itu bukan namanya laporan pertanggungjawaban, tapi dia laporan keterangan pertanggungjawaban. Dia kayak konversi pers saja di sana. Lalu dia bertanggungjawabkan ke siapa? Ke rakyat. Dengan cara mana? Ya dengan mempublikasikan apa yang dianggarkan, apa yang direncanakan, apa yang direalisasikan, maka harus dipublikasikan, harus dibuka kepada pemilik kedaulatan. Siapa itu? Ya rakyat. Ya itu sebenarnya konsekuensi dari langsung dan tidak langsung itu. Ya maka menurut saya tidak ada alasan nanti misalnya tidak boleh, ini nggak boleh, salah itu. Jadi maka itu harus dibuka semua, harus transparan. Gitu ya. Jadi ini dampak daripada demokrasi kita. Betul. Nah harusnya sekarang ini yang kita harapkan publik harus tahu apa yang harus dilakukan nanti 2026 ini. Iya. Nah itu dengan porsi atau postur anggaran yang sekarang ini. Nah, sementara sampai hari ini Pak Saleh melihat apakah kita sudah terbuka dengan itu? Kalian Lombok Timur belum ya? Belum ya. Kalian itu Lombok Barat itu setiap awal tahun anggaran selalu mempublish di koran. Di koran. Lombok Timur kemudian di NTB di provinsi itu tetap. Nah, Lombok Timur kayaknya belum ya? Ya mungkin saja, mungkin teman-teman wartawan bisa cek ya. Apakah kemudian di media webnya Bu ID-nya Lombok Timur apakah ada di situ? Selama ini saya belum pernah ngecek ya. Ya, memang kita lihat kalau di provinsi kita lihat di beberapa media itu dipublish baik di online maupun di cetak. Ya.
Di Lombok Barat juga sudah Iya. mulai kan? Ya, seperti itu. Karena memang itu adalah kewajiban negara. Oke. Kewajiban pemerintah daerah karena dia bertanggung jawab kepada rakyat. Bukan bertanggung jawab kepada Dewan. DPR ya, Ah. tapi kepada siapa yang memilih dia. Oke. Yaitu kalau dulu kenapa kepada DPR karena dia yang memilih. Memilih DPR dulu. Oke. Ya itulah kemudian berubah di Demokrasi ini. apa namanya paradigmanya tadi. Oke. Jadi harus keterbukaan informasi itu harus Iya, dimunculkan harus terbuka. sekarang. Baik, Gitu. jadi kondisi ini tentunya kita berharap Ya. ke depan atau di akhir tahun nanti pemerintah Kabupaten Lombok Timur bisa mencontoh tanda Iya. kutip provinsi NTB yang awal tahun mempublikasi anggaran-anggaran maupun program-program yang dilakukan, Ya, baik itu di media atau di web yang dimiliki oleh pemerintah daerah. betul. Nah itu yang kita harapkan. Baik, yang terakhir, apa yang saran Pak Saleh pemerintah daerah terkait dengan pemangkasan ini? Ya, saran kita begini. Jadi apa namanya anggaran yang ada itu kalau memungkinkan ya dan harus berani pemerintah daerah itu untuk mendeklar ke masyarakat bahwa untuk operasional kami deklar 30-40% gitu ya. Dan itu komitmen itu harus disampaikan dan dia akan melakukan aksi-aksi seperti apa nanti urusannya dia gitu ya. Nah, 60% itu untuk pembangunan. Oke. Jadi kalau itu berani mendeklar itu menurut saya itu luar biasa. Ya, luar biasa. Artinya itu wah ini smart ini ya. Jadi, tapi kalau masih diam dengan 60% untuk operasional, 40% pembangunan sama saja. Ini sama saja. Ya, tidak ada ini. Karena logikanya begini, 60% itu untuk rakyat. Ya. Harusnya. Ya. Yang 40%, 30-40% itu untuk ya operasional pegawai gitu ya, menggaji mereka gitu ya. Nah, kita berharap sebenarnya pembangunan itu yang disebut dengan anggaran yang yang sehat. Itu anggaran yang sehat. Maka salah satu challenge-nya pemerintah pusat itu adalah kalau daerah mampu melakukan semacam itu ada sebuah anggaran dikurangi. Operasional itu dikurangi tadi itu sebuah prestasi. Karena berarti dia lebih mementingkan rakyatnya daripada operasionalnya. Oke. Gitu. Baik, itu harapan kita dan tentunya ini kita tunggu ya, sahabat podcast Suara Renjani, berani enggak pemerintahan Haji Iron dan Edwin ini membalik keadaan ini, 60% untuk rakyat pembangunan, 40% untuk operasional. Ya, kita tunggu nanti kita lihat perkembangan di 2026. Baik, itu terima kasih Pak Saleh atas waktunya. Kita sudah berdiskusi, mudah-mudahan ini menjadi rujukan juga untuk mengambil kebijakan bahwa prioritas utamanya adalah rakyat. Apapun itu anggarannya, prioritas utamanya adalah rakyat. Baik, terima kasih atas waktunya dan sahabat podcast Suara Renjani, terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Nanti kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya dan tema-tema yang lainnya. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.